Shalom. Kepada semua jemaat HKBP Malang, kami atas nama Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah Minggu tanggal 19 April 2020 dengan tema Minggu Quasi-Monogeniti, seperti bayi yang baru lahir. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, acara kita hari ini adalah minggu yang kelima bagi kita untuk mengadakan kebaktian di rumah masing-masing karena wabah virus corona yang melanda hampir di seluruh dunia. Walaupun kita mengadakan kebaktian di rumah masing-masing, bukan karena kita tidak mau beribadah di gereja, tetapi karena kita mengikuti anjuran pemerintah supaya ikut mengatasi pencegahan penularan virus corona. Kita harus yakin bahwa Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Untuk itu, kita selalu diingatkan untuk berdoa kepada Tuhan agar musibah wabah virus corona ini segera berlalu dari dunia ini. Yakinlah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersekutu di dalam ibadah ini, diawali dengan doa pribadi di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih,
Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menurut kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 3. Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum yang keempat dan maksudnya. Hukum yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 sambil berdiri.
Saudara yang terkasih, saat ini kita berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan, datang mengaku segala dosa kita. Marilah kita tunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita, dimulai dengan doa pribadi di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri di hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel minggu ini tertulis di kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita membacanya secara responsoria. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah.
jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 sambil jemaat berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 sambil menyerahkan persembahan 1A 1B. Kata
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Nas renungan di minggu ini Quasimodo Geniti yang diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saya akan bacakan untuk kita semua yang ada di sini. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan? Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai di situ. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk kita semua yang ada di sini, seekor rusa biasanya atau merupakan hewan yang biasa atau hidup dekat dengan air atau di daerah sungai atau tidak jauh dari air. Kenapa rusa tidak mau jauh dari air? Karena ketika rusa kekurangan air, ketika rusa tidak ada air baginya, dia akan mengeluarkan bau yang sangat-sangat tajam, dan bau itulah yang akan menjadi indikasi atau baunya itu membuat dia dimangsa oleh hewan-hewan atau pemangsa yang akan menerkam atau membunuhnya. Saudara yang terkasih Kristus Yesus, itulah sebabnya rusa tidak lepas, tidak bisa jauh dari air. Dan analogi rusa inilah yang merindukan air. Analogi inilah yang ditunjukkan atau digambarkan bagaimana sebuah kerinduan yang sangat dalam, rasa dehidrasi, rasa haus di tengah-tengah kehidupan manusia, bahkan kehidupan Raja Daud, di mana sepertinya ketika ia mengalami tantangan, ketika Raja Daud mengalami ancaman, ketika Daud banyak yang ingin memangsa hidupnya, dia rindu, dia mengalami dehidrasi, bahkan dia berkata, kenapa Tuhan? Tuhan, kau tidak peduli lagi dengan aku. Tuhan, kau tidak mau lagi melihat aku. Sampai-sampai keadaannya, keberadaannya yang begitu susah, dia harus lari, dia harus bersembunyi ke dalam goa karena kejaran Raja Saul dan pasukannya. Itulah sebabnya dehidrasi yang dimiliki oleh Raja Daud. Dia berkata di ayat 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Tiap hari dia menangis, dia merindukan Tuhan, dia membutuhkan Tuhan. Tuhanlah penolongnya di tengah-tengah dehidrasi imannya, dehidrasi kehidupannya. Inilah. Namun satu hal yang dapat kita pelajari di tengah-tengah kisah keadaan Raja Daud, dia tidak mau dehidrasi ini terus bersamanya.
Dia tidak mau rasa haus itu terus menghantuinya. Dia bangkit, dia yakin, dia sadar, dia berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kelegaannya itu. Tuhan adalah sumber air yang memberikan kehidupan baginya, pertolongan baginya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita sedang mengalami keadaan yang menakutkan. Sepertinya perkumpulan-perkumpulan, persekutuan-persekutuan, keramaian di tengah-tengah kehidupan kita, sepertinya itu akan memangsa diri kita. Sepertinya keramaian itu menjadi hal atau momok yang menyeramkan, di mana kita harus menjaga diri kita, di mana kita harus memberikan jarak dalam diri kita dengan adanya virus COVID-19 ini. Pergumulan dunia, pergumulan negara kita, pergumulan daerah kita, bahkan diri kita sendiri. Dan mungkin kita bertanya di tengah-tengah kekacauan dunia ini, mungkin kita bertanya di tengah-tengah kesulitan dunia ini, bilakah aku boleh datang melihat Tuhan? Kita merindukan kapan Tuhan, sama seperti yang dialami Daud ketika dia mengalami tantangan, sama yang dimiliki oleh Daud ketika dia mengalami tekanan-tekanan musuh-musuhnya. Atau keadaan ini kita juga bertanya, di mana Allah? Di mana Allahmu? Kemana Allah? Sampai tidak melihat keadaan dunia ini. Di mana Tuhan? Telah banyak orang yang telah meninggal, telah banyak kekacauan di tengah-tengah dunia ini. Benarkah Tuhan tidak peduli? Benarkah Tuhan tidak mau melihat kenyataan keadaan kehidupan saat ini? Apakah ini hanya sebuah hukuman bagi kita manusia? Apakah ini hanya sebuah rekayasa atau kesalahan? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan telah menjawab kerinduan Daud. Tuhan juga telah menjawab kerinduan kita. Bahkan kerinduan umat manusia yang begitu besar. Dari tempat yang kudus dia datang ke tengah-tengah dunia ini. Dari tempat yang suci dia mau menginjakkan kakinya ke dunia yang kotor ini. Dari tempat yang jauh. Dia datang hanya untuk menyelamatkan kita. Dia datang hanya untuk menderita. Dia datang hanya untuk disalibkan bagi kita. Itu semua karena Tuhan menginginkan hidup kita. Tuhan menginginkan, Tuhan Yesus hanya menginginkan Dia sebagai mata air kehidupan kita. Coba jika kita buka, kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Apa dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14? Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi marilah, di tengah situasi keadaan ini, kita butuh sumber air itu. Memasuki minggu Quasimodogeniti, seperti bayi yang baru lahir, melalui nas ini Tuhan menginginkan kita, melalui nas ini Tuhan menginginkan pertumbuhan rohani di tengah-tengah kehidupan kita. Jadikanlah dia mata air, jadikanlah dia sumber kehidupan bagi kita. Mari kita evaluasi diri kita. Sudah benarkah kerinduan kita kepada Tuhan? Sudah benarkah selama ini kita benar-benar merindukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah kita datang kepada Tuhan hanya untuk sebuah mukjizat? Apakah kita datang kepada Tuhan hanya untuk sebuah rasa lapar? Apakah kita datang kepada Tuhan hanya untuk sebuah keinginan atau kerinduan? Sama seperti dalam Yohanes 6 ayat 26. Mari sekali lagi evaluasi diri kita. Apakah kita ke gereja hanya sebuah kewajiban? Apakah kita datang ke tempat-tempat pertangyangan? Apakah kita berdoa hanya untuk sebuah kewajiban, tapi bukan karena kerinduan kepada Tuhan? Jadi marilah saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita evaluasi diri kita. Mari kita lihat diri kita. Benarkah air kehidupan itu, Tuhan sebagai mata air itu, telah menjadi kekuatan,
telah menjadi kerinduan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, Allah yang maha baik, Tuhan, saat ini kami bertanya, saat ini kami mengeluh, kami berpikir dengan emosi kami, dengan kelemahan dan kekurangan serta dosa kami. Di manakah Engkau Tuhan ketika keadaan dunia ini? Di manakah Engkau Tuhan ketika ratusan bahkan ribuan yang telah mati karena virus COVID-19 ini? Kami mohon Tuhan, ajari kami. Bukan karena adanya virus ini kami semakin dekat kepadamu. Bukan karena hal ini terjadi Tuhan bahwa kami menjadi merindukan Engkau di tengah-tengah hidup ini. Namun mampukan kami untuk mengevaluasi diri kami agar kami benar-benar merindukan Tuhan sebagai mata air di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kehidupan kami, berkati Tuhan pemerintahan kami, bahkan dunia ini Tuhan. Hikmat Tuhanlah yang menyertainya sehingga masalah, pergumulan, tantangan dunia boleh teratasi Tuhan. Terkhusus Tuhan jemaat-Mu di HKBP Malang ini, kasih karunia Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Ampunkan kami akan dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua.